Hai, saat ini kita akan bahas tutorial tentang pembuatan grup di dalam Moodle. Jadi, grup itu bisa ada dua macam. Macam yang pertama adalah kita bisa membuat grup atau kelompok kelas paralel. Misalnya di sini kan ini percobaan 3, anggap aja ini mata kuliah percobaan 3. Kemudian ada kelas paralel A, B, dan C. Misalnya seperti itu. Nah, kita bisa membuat kelompok kelas A, kelompok kelas B, dan kelompok kelas C. Itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah kita bisa membuat grup untuk mahasiswa, misalnya grup tugas, kelompok presentasi, atau kelompok tes. Gitu. Jadi kemarin saya sudah nyoba kalau tes, misalnya kita punya dua jenis macam soal, kita bisa ngelompokin mahasiswa, mana mahasiswa yang ngerjain tes 1 atau mahasiswa ngerjain tes kedua. Nah, sekarang kita langsung aja nyoba untuk buat grup untuk kelas dulu. Oke, yang pertama adalah klik participants. Oke, kemudian kita langsung klik Actions menu di sini dan klik Groups. Sekarang kita akan buat kelasnya. Jadi di sini kita langsung klik Create Group. Oke, misalnya ini kelas A, ID number dilewatin aja. Oke, kalau group description tergantung dari pengajar masing-masing, kalau mau diisi seperti apa. Kemudian, nah ini adalah enrollment key-nya. Jadi ini adalah kode unik yang bisa diberikan pengajar kepada mahasiswanya untuk bisa masuk ke kelas itu. Nah, di sini untuk enrollment key-nya harus ada huruf besar, huruf kecil, karakter, dan juga ada angkanya. Jadi untuk biar lebih mudah, kita buat aja di sini karena ini PCB3 underscore, misalnya kelas A tadi kan, kelas A. Terus ini group messaging, jadi kita mengizinkan untuk mahasiswa bisa kirim pesan within the group, jadi dalam grup, jadi pesannya di sini, nanti ada di sini. Oke. Kemudian ini saya pilih yes aja. Oke, langsung save changes. Nah, jadi kalau misalnya ada banyak mahasiswa, pengajar nggak perlu langsung memasukkan satu-satu di sini. Jadi, nanti dosennya tinggal kasih enrollment key-nya kepada mahasiswa. Nanti ketika mahasiswanya nanti masuk ke Moodle, dia pilih mata kuliahnya dan memasukkan enrollment key-nya, dia akan secara otomatis bisa masuk ke kelas yang dituju, kelas A, kelas B, atau kelas C, sesuai yang kita buat tadi sebelumnya. Atau cara yang lain, ketika mahasiswanya bisa enroll ke dalam Moodle, ke dalam mata kuliahnya, tapi dia belum masuk ke grup apapun. Nah, pengajar bisa membantu untuk masukkannya dengan cara klik ini, kemudian add or remove users. Ketika di sini ada pilihannya nih, list mahasiswanya, kemudian non-editing teacher, biasanya non-editing teacher itu sebagai si tutor asistennya atau asisten dosen. Kemudian, oke, jadi tinggal di blok ini, terus tinggal dimasukin ke dalam group members, add, kemudian kembali lagi ke back to groups. Nah, kalau mahasiswanya banyak, itu kayak tinggal kasih aja kode yang tadi yang enrollment key-nya itu ke mahasiswa, jadi mahasiswanya bisa masuk ke situ otomatis. Oke, ini adalah untuk pembuatan grup kelas. Kalau misalnya kita ada kelas lagi, ya berarti kan kelas B. Oke, biar disamain. Tadi kan PCB. Oke, show aja deh. PCB underscore kelas B, misalnya gitu. Oke, yes. Save changes. Oh, PCB, oke. Harus ada angkanya, lupa masuk nih. Oke. Save changes. Nah, di sini udah ada kelas A dan kelas B. Jadi nanti teacher-nya, kemudian mahasiswanya bisa langsung masukin di sini. Kalau udah ketemu kelas A dan B-nya, nanti di participants nanti akan muncul grupnya masing-masing. Ada kelas A, ini kelas A. Oke, kelas B-nya belum dimasukin, jadi masalah. Ini bisa ada nanti di sini kelas B. Oke, nah sekarang kalau kita mau buat grup untuk tugas. Nah, kembali lagi, misalnya tugas atau tes apapun itu, oke, groups lagi, assignment groups. Nah, ada dua pilihan, bisa create group, jadi kayak sama kayak kelas A, kelas B. Nanti pengajarnya bisa hanya pengajar aja, dia bisa masukin ke situ. Jadi non-editing teacher nggak bisa edit seperti ini, cuma yang statusnya teacher sama manager aja yang bisa masukin nama-nama mahasiswa ke dalam grup itu. Create group caranya sama,
Nah, ini ada pilihan yang lebih cepat yaitu auto create groups. Jadi klik auto create groups. Di sini kalian bisa lihat ada add. Ini artinya nanti grupnya otomatis akan menjadi huruf misalnya ini, grup A, grup B, grup C. Kalau diganti dengan hashtag, nanti dia akan dalam bentuk angka. Nah, kita coba dulu yang add. Oke. Nah, ada pilihan number of groups atau members per group. Jadi number of groups pinginnya di kelas ada berapa kelompok. Misalnya kita membuat 4 kelompok. Nah, berarti pakainya number of groups. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat satu kelompok harus 2 orang, berarti pakainya members per group. Jadi misalnya ini members per group, member count-nya adalah 2. Apakah bisa saling kirim chat di dalam Moodle-nya? Yes, itu pilihan masing-masing. Student. Nah, di sini select members from group. Kalau misalnya di course itu cuma satu kelas, jadi ini dikosongin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata tadi ada kelas A, ada kelas B, dan ternyata Anda adalah pengajar untuk kelas A, jadi grupnya harus dipilih di sini adalah kelas A. Jadi nanti grupnya yang ada di kelas A. Jadi hati-hati itu harus diingat. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di kelas paralel, jadi dipilih dulu select members from grupnya dari mana, kelas A, B, atau C. Oke. Oke, saya no one aja biar semuanya, soalnya kelasnya cuma satu, tadi kan cuma contoh aja. Oke, nah kemudian di grouping itu harus dimasukkan. Misalnya grouping di sini adalah tugas. Nanti saya akan jelaskan apa fungsinya di sini. Oke, tugas jadi groupingnya kita preview dulu. Oke, kita preview untuk lihat. Nah, ini udah kita punya 5 grup. Nah, ini ada grup A, grup B, sampai grup E. Ini kan. Kemudian tiap kelompoknya terdiri dari 2 mahasiswa. Itu kalau misalnya kita pakai yang add tadi ya. Add. Sekarang kalau misalnya saya ganti dengan hashtag. Hashtag. Oke, namanya juga saya ganti aja deh. Kelompok misalnya gitu, itu nggak apa-apa sih. Yang penting ada ini, Unicode-nya adalah hashtag-nya ini untuk tahu angka kelompoknya. Preview. Nah, di sini udah kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian submit. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, di sini kan adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, masing-masing ada 2 mahasiswa. Nah, sekarang kalau mereka mau mengirimkan tugas, bagaimana? Nah, kita sekarang coba kita buat tugas untuk kelompok ini. Kan kelompok 1 sampai 5 adalah kelompok untuk tugas. Kita ke home, ke halaman utamanya. Sekarang kita akan membuat tugas. Misalnya di sini, turn everything on. Oke, kegiatan uji coba nih ya. Activity, misalnya assignments. Oke. Uji coba kelompok. Deskripsinya diisikan ya sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya tugas dikumpulkan paling lambat 25 Mei 2020, format PDF misalnya seperti ini. Display on course page. Ini kalau ada file yang harus dimasukkan, kita nggak perlu. Nah, kalau submission saya tinggal dipilih aja di date cut off-nya kapan, jadi ganti. Oke, nah submission-nya kayak ada online, berarti ngetik di Moodle atau file submission bahwa mahasiswa harus mengirimkan filenya. Oke, ini number of upload files. Oke, langsung aja kalau mau group. Nah, ini ada group submission settings. Student submit in groups. Artinya kalau misalnya dalam satu kelompok itu, ketika satu mahasiswa dalam kelompok itu sudah ngirim, dia sudah mewakili seluruh teman-temannya di dalam grup. Nah, ini biar nggak usah saling ngirim banyak kali. Jadi ini langsung yes aja. Require group to make submission, yes. Require all group members submit, yes. Nah, grouping for student group. Jadi, grup mana yang mau dipakai? Tadi kan ada kelas A, kelas B. Kemudian ada grouping. Grouping yang mana? Kan bisa aja teman-teman buat groupingnya yang presentasi, grouping tugas, atau grouping test. Nah, ini Moodle akan tanya, mau kelompok yang mana? Oh, saya mau kelompok yang tugas tadi, yang barusan kita buat sebelumnya. Jadi nanti Moodle akan otomatis tahu, oh, mahasiswa yang di grup mana yang harus mengerjakan tugas ini, kayak gitu. Oke, terus jadi nggak perlu langsung restrict access, restriction group, ini kan, grup
1, 2, ini kan cuma masuk satu doang, tapi kalau grouping udah otomatis masuk semua yang di dalam grouping tugas itu. Oke, kemudian save and return to course. Nah, sudah. Nah, ini uji coba kelompok kita buka. Nah, di sini kan jumlah mahasiswa tadi 10, tapi karena kita milihnya grup, dia otomatis groups jadi 5. Jadi nanti mahasiswa, bagaimana dia tahu kelompoknya di mana? Ketika nanti mahasiswanya klik participants, dia nanti akan tahu dia sekelompok sama siapa. Oke. Ini kan ada kelompok 3, ada termasuk kelompok 4, kelompok 5, kelompok 4. Nah, ini ada tampilan dari sisi teacher atau dosennya. Tapi kalau tampilan dari student, dia hanya melihat teman setimnya aja. Nah, sekarang non-editing teacher bagaimana aksesnya? Kalau Bapak Ibu pingin non-editing teacher juga bisa akses ke grupnya, karena non-editing teacher tuh punya kemampuan di dalam sini, di dalam sistem ini untuk bisa membantu grading dan juga download file-filenya. Meskipun non-editing teacher masuk dalam grup, itu bukan berarti kalau mereka, para non-editing teacher itu harus mengerjakan tugas juga, enggak. Dia cuma memantau aja. Jadi, tadi non-editing teacher-nya ini, saya kasih grupnya, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi semuanya ada dia. Oke, jangan lupa klik save changes-nya. Nah, nanti non-editing teacher bisa membantu teacher-nya untuk download file-filenya atau membantu untuk grading. Nah, itu adalah cara pembuatan grup. Jadi grupnya terserah Bapak Ibu semuanya mau klik create group atau auto create groups atau nanti masuk ke import groups yaitu menggunakan file CSV. Sekian untuk tutorial penggunaan Moodle untuk membuat grup. Terima kasih.